Ada nggak sih larutan yang kalau dicampur larutan asam atau basa, derajat keasamannya nggak bakal kepengaruh? Jawabannya ada dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Tusita Nur dari kelas 11 IPA 1 0 absen 34. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi guna menyelesaikan penilaian akhir semester alias penugasan sumatif pada mata pelajaran kimia. Saya sendiri mengangkat materi bab 8 yaitu mengenai jenis dan sifat dari larutan penyangga. Apaan itu larutan penyangga? Penyangga erat? Jelas bukan ya? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, larutan penyangga atau disebut juga buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH-nya. Larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya tidak akan berubah sedikit pun meski ditambah air. Selain itu, meski ditambah asam atau basa, pH-nya berubah sedikit atau tidak berubah secara signifikan. Nah, dengan sifat larutan penyangga ini dapat membantu tubuh manusia untuk mempertahankan pH meski diberi penambahan zat asam atau basa. Dengan derajat keasaman yang stabil, maka tubuh dapat menjalankan fungsinya dan terhindar dari ancaman penyakit. Selanjutnya, jenis-jenis larutan penyangga. Mengapa ya larutan penyangga tidak mengubah pH meski dicampur dengan larutan lain? Apakah ini artinya dia adalah larutan yang setia? Haha. Jadi, hal ini dikarenakan sejak awal larutan tersebut sudah mengandung asam dan basa. Jadi, jika ada penambahan sekalipun tidak akan ada penambahan yang terjadi secara signifikan. Nah, jenis larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu 1. Larutan penyangga asam lemah dan garamnya. Untuk larutan penyangga bersifat asam, pH-nya ini berada di angka 7, yang dibuat dari asam lemah seperti CH3COOH, HCN, H2CO3, dan ditambahkan basa konjugasi. Meskipun namanya larutan asam, tetapi masih ada sifat basanya juga. 2. Larutan penyangga basa lemah dan garamnya. Larutan penyangga basa harus terdiri dari campuran antara basa lemah seperti NH3 dan asam konjugasinya. Singkatnya, ini merupakan kebalikan dari yang sifatnya asam. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4+ atau NH4C. Selanjutnya, untuk lebih memahami konsep dari larutan penyangga, yuk kita masuk ke satu contoh soal berikut ini. Jadi, soalnya adalah sebanyak 5,1 gram gas NH3 dilarutkan ke dalam 1 liter air. Selanjutnya, ke dalam larutan tersebut ditambahkan 5,35 gram NH4Cl. Jika KBNH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5, mRNH3 sama dengan 17, dan mRNH4Cl sama dengan 53,5, log 5,4 sama dengan 0,7, tentukan pH larutan tersebut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama, kita cari mol dari NH3. Rumusnya adalah massa NH3 dibagi mRNH3. Massa NH3 adalah 5,1 gram dan mRNH3 adalah 17 gram per mol, menghasilkan 0,3 mol. Selanjutnya kita mencari mol dari NH4Cl. Rumusnya massa NH4Cl dibagi mRNH4Cl. Massa NH4Cl adalah 5,35 gram dan mRNH4Cl adalah 53,5 gram per mol, menghasilkan 0,1 mol. Selanjutnya kita cari konsentrasi OH-. Rumusnya adalah Kb dikali konsentrasi basa per konsentrasi garam, sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 0,3 per 0,1. Hasilnya adalah 5,4 dikali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya mencari pOH. Rumusnya min log konsentrasi OH-. Min log konsentrasi OH- adalah 5,4 dikali 10 pangkat minus 5. Menghasilkan, jika berbentuknya menjadi 5 min log 5,4. Log 5,4 adalah 0,7 sehingga 5 dikurang 0,7 adalah 4,3. Terakhir mencari pH. Rumusnya adalah 14 dikurang pOH. Menjadi 14 dikurang 4,3 sama dengan 9,7. Jadi pH dari larutan tersebut adalah 9,7. Gampang bukan?
tok, tok. Terakhir, mari kita bahas sifat-sifat dari larutan penyangga. Pertama, pada suhu tetap, Ka dan Kb-nya juga akan selalu tetap. Kedua, campuran akan bersifat buffer jika pH berkisar antara lain untuk pKa -1 lebih kecil dari pH lebih kecil dari pKa plus 1. Untuk pKb -1 lebih kecil dari pOH lebih kecil dari pKb plus 1. Ketiga, mempunyai kemampuan menyangga paling baik jika pH sama dengan pKa atau pOH sama dengan pKb. Keempat, pada penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat hanya akan sedikit mengubah pH, sehingga perubahan pH-nya dapat diabaikan. Baik, itu dia tadi semua hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kekeliruan dalam penyebutan kata, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.